Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min narin. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh musalla az-zakirin yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mumpung sekarang kita berada di bulan Rajab, jadi banyak di bulan ini peristiwa-peristiwa yang ajaib. Salah satunya adalah semua air dunia, baik itu sungainya ataupun lautnya, hanya di bulan Rajab berkumpul semuanya di Zam-Zam. Jadi air itu punya kepalanya. Jadi semua air di dunia ini akan berkumpul di bulan Rajab di air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam adalah pemimpin dari semua air. Makanya Zam-Zam disebut dengan arti Zam-Zam, artinya kumpul. Yang pertama. Dan yang kedua, pada zaman dulu, saking bulan ini agung, kiswah di Baitullah atau Ka'bah itu akan dibuka selama di bulan Rajab. Ditelanjang Ka'bah itu dulu. Dan berikutnya, ketika ada orang yang benci, yang kesal dengan seseorang, mungkin kalau ketemu dengan orang itu dia akan bunuh saking bencinya. Tapi tatkala dia bertemu dengan orang yang dia benci di bulan ini,
ternyata tujuannya yang membunuh itu tidak jadi. Kenapa? Saking menghormati bulan ini, Rajab. Dan yang lebih menarik lagi dan perlu kita ingat bahwa di bulan ini telah terjadi peristiwa besar menurut pendapat yang masyhur bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan di bulan ini. Para ulama-ulama berbeda pendapat tentang kapan baginda Rasulullah diisrakan dan berapa lama perjalanannya. Terus yang ketiga, apa hukumnya kita mengimani Isra dan Mi'raj? Dan bagaimana hukumnya orang yang mengingkarinya? Yang pertama kita akan bahas tentang Isra wal Mi'raj. Jadi wajib kepada semua orang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diisrakan dan dimi'rajkan. Ini wajib bagi kita semua mengimaninya. Dari mana Isra'nya? Isra dari mulai Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Berapa jaraknya? Ada yang tahu? Berapa jauh? Ada yang tahu? Dari Mekah ke Aqsa berapa jauhnya? 1600 berapa? Ada yang bilang 767 katanya. 767 berapa? Ayat. Karena itu kaitan dengan At-Taubah dan Al-Isra katanya gitu kan. Di Al-Isra itu ada, di At-Taubah ada satu ayat tentang Masjid Haram. Di Isra, surat Isra ayat pertama, kalau kita hitung dari surat At-Taubah, ayat At-Taubah ini sampai ke Isra itu ada 767. Hitung 1, 2 sampai. Jadi ternyata kaitan ayat dengan ayat itu ada kaitan dengan batas waktu atau jarak antara Mekah dengan Masjid Aqsa. Namun Rasulullah SAW ketika Isra berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu hanya makan waktu kurang lebih 4 jam. Ini pendapat pertama. Bahkan ada yang mengatakan Siti Khadijah belum juga berbalik dari tempat tidurnya, beliau sudah datang. Saking cepatnya. Ada yang mengatakan lagi bahkan ketika baginda Nabi Isra Mi'raj itu bekas beliau tidur masih hangat. Kembali ke tempatnya masih hangat. Berarti hanya berapa detik mungkin. Saking apa? Saking cepatnya Isra Mi'raj. Makanya ini hal yang di luar nalar kita, hal yang mustahil. Ada orang Isra, kemudian Mi'raj bahkan naik ke langit pertama, kedua, sampai ke-7. Kemudian di sana bertemu dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sampai di sinilah batasku mengantarmu. Karena aku akan datang ke satu tempat yang bukan tempat layak untuk aku masukin. Beliau masuk ke dalamnya, kemudian mengucapkan tahiyat penghormatan, salam kepada Allah Ta'ala. Apa kata baginda Nabi ketika masuk ke tempat itu? Kata beliau, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini salam beliau kepada Allah Ta'ala. At-tahiyyatu penghormatan, al-mubarakat yang diberkahi. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah Ta'ala. Allah jawab salam beliau. Kata Allah Ta'ala, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab tuh ternyata tuh. Nah kemudian malaikat-malaikat menjawab juga ternyata. Kata mereka apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ini ternyata
ada kaitan dengan Isra wal Mi'raj. Nah, oleh karenanya kalau kita bertanya dalam sholat, kita baca sholawat ke Nabi. Assalamu alayka. Assalamu alayka, tidak mengatakan assalamu alaihi. Karena beda makna ka dengan hi. Kalau assalamu alayka, salam untukmu. Berarti ada di situ hadir orangnya. Kalau Syekh Albani mengatakan tidak sah orang mengucapkan kalimat assalamu alayka. Kenapa? Karena ini huduri, hadir. Tidak boleh alaika itu. Alaihi. Karena ka dalam sholat itu tidak boleh untuk selain Allah Ta'ala. Ketika ada orang membaca assalamu alayka dalam sholat, ka artinya kan kamu, yang bukan kepada Allah Ta'ala, maka batal sholatnya. Kata beliau, termasuk ketika kita sholat, ada orang bersin. Ada orang bersin, kan disunnahkan. Kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Ya, yang mendengar baca apa? Yarhamuka, yarhamukallah. Oke, ka kan? Nah, ketika ada orang bersin baca alhamdulillah, dia ucapkan dalam sholatnya yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu, batal sholatnya. Kenapa? Ada ka di sini. Nah, makanya beliau mengatakan ketika ada orang bersalawat ke Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, itu batal sholatnya. Padahal ini adalah firman Allah Ta'ala ketika beliau menjawab salam Nabi. Kata Allah apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia tidak batal sholatnya. Karena ini bukan ucapan manusia. Justru ini adalah ucapan Allah Ta'ala ketika menjawab salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kapan terjadi Isra wal Mi'raj? Isra Mi'raj terjadi di malam Isnin atau malam Senin. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada juga yang mengatakan malam Sabtu. 3 pendapat, malam Senin, malam Jumat, dan malam Sabtu. Dan bulan apakah terjadi Isra Mi'raj? Yang pertama ada yang mengatakan terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua bukan Ramadan katanya, tapi bulan Syawal. Ada yang mengatakan juga bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Dan terakhir ada juga mengatakan Rabiul Tsani. Ini khilaf antara ulama. Pendapat yang paling masyhur di telinga kita bahwa Isra Mi'raj terjadi di malam Senin, persis di malam ke-27 bulan Rajab. Ini pendapat yang masyhur. Dan Isra Mi'raj terjadi sebelum baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Berapa lama? Ada yang mengatakan kira-kira setahun lagi. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ini khilaf juga antara ulama-ulama. Oleh karenanya, masalah Isra ini sudah dimuat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Subhanalladzi, maha suci zat yang telah mengisrakan seorang hambanya di malam hari dari mulai Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Di ayat ini Allah mengawali dengan subhana. Kata subhana ini kata kaget, kata takjub. Jadi kalau ada kata subhana dalam Al-Quran atau dalam doa, berarti menandakan ada sesuatu yang mengagetkan, yang takjub. Subhana. Kenapa dikatakan takjub? Tidaklah mungkin ada orang Isra di Mekah ke Palestina
dengan jangka waktu segitu cepatnya. Enggak mungkin ini. Makanya subhana. Subhana. Dan sama juga kalau kita lihat langit, Pak. Ibu, doanya apa lihat langit? Ada yang hafal lihat langit apa doanya? Tiap kali kita lihat langit tuh. Apa? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini doa dibaca setiap kita melihat langit. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ciptakan langit ini secara batil. Jadi di sini diawali dengan subhana. Kenapa? Takjub kan, langit segitu tingginya tanpa tiang tapi tidak jatuh. Mana tiangnya langit nggak ada. Subhanallah. Nah oleh karena itu semua ulama sepakat masalah Isra itu ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, dan semua ulama sepakat bahwa hukum kita meyakini adanya Isra adalah wajib, dan orang yang mengingkari adanya Isra dihukumi sebagai orang yang kafir atau murtad. Naudzubillah. Murtad, orang tidak percaya Isra. Kalau Mi'raj artinya naik. Kalau kita tidak percaya Mi'raj, di Al-Quran tidak ada ayat Mi'raj, tidak ada. Dapat cari silakan di Al-Quran tentang ayat Mi'raj, tidak ada. Yang ada di hadis Nabi SAW Mi'raj ini. Oleh karena itu tidak sepakat para ulama, tidak ijma bahwasanya hukumnya Mi'raj adalah wajib, tidak sepakat. Ada yang tidak mempercayainya. Nah, oleh karena itu ketika ada satu masalah tidak ijma para ulama, kita mengingkarinya, hukumnya tidak menjadi kafir atau murtad. Ada orang tidak percaya ada Mi'raj, tidak apa-apa, tapi dia dapat dosa besar. Jadi cukup baginya dosa besar tanpa menghilangkan keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Mi'raj. Ya rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dimulai perjalanan Isra dari mulai Mekah atau Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, itu banyak menemukan hal-hal yang aneh, ajaib. Termasuk beliau ketika naik ke langit pun beliau bertemu dengan nabi-nabi dari mulai langit pertama sampai ke-7. Ketika beliau datang ke langit pertama, dan itu tidak mudah, ternyata ada pengawal atau penjaganya. Ketika Nabi hendak naik ke langit pertama, ditanya oleh pengawalnya, penjaganya. Kata penjaganya, kata Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Jibril. Dengan siapa kau datang? Dengan Muhammad. Apakah ada izin dari Allah Ta'ala? Ada. Baru dibuka ternyata. Begitu naik ke langit pertama, bertemu dengan Abul Bashar, atau bapaknya semua manusia. Siapa itu? Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam apa? Kata beliau, marhaban bi abi ma'naya. Marhaban bi abi ma'naya. Selamat datang wahai bapakku, kata Nabi Adam. Wahai bapak maknaku, selamat datang. Ternyata Nabi Adam sebagai kepala dari semua manusia, ternyata beliau mengatakan ke baginda Muhammad SAW dengan abi maknanya, bapak makna. Artinya apa? Secara surah, secara wujud, memang Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam. Tetapi secara makna, bukan beliau tapi Nabi Muhammad SAW. Justru adanya semua makhluk ini, dari mulai langit, bumi, manusia, semuanya,
itu bersumber dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya beliau mengatakan abi maknaya. Karena tidak akan ada aku tercipta, kata Adam, tanpa ada nurmu wahai Muhammad. Naik lagi kedua. Beliau bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini dua orang ini. Nabi Yahya, Nabi Isa. Kenapa dua orang? Sebetulnya satu orang sebetulnya. Karena suatu akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun ke bumi. Akan turun ke bumi yang akan membunuh Dajjal nanti. Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya naik lagi yang ketiga. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi terganteng katanya, tercakap. Saking gantengnya Nabi Yusuf, itu ibu-ibu yang sedang mengiris bawang, mengiris cabai, sayuran, lihat wajahnya sampai tidak sadar bahwa mereka mengiris tangannya itu. Saking cakepnya Nabi Yusuf. Ibu angkatnya sendiri yaitu cinta kepada Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi ternyata ketika beliau bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, ketampanan Nabi Yusuf itu tidak setampan baginda Rasulullah SAW. Jadi diibaratkan Pak, ketampanan itu adalah sebuah bola atau bulat. Bola, ketampanan ya. Kemudian bola ini dibelah dua. Dibelah dua. Nah, yang dibelah satu bagian buat ketampanan Rasulullah SAW. Sisanya dibelah lagi. Dibelah lagi. Nah, separohnya untuk Nabi Yusuf. Setengahnya lagi untuk orang blok C itu. Untuk semuanya itu ternyata. Untuk semua manusia sisanya itu. Sisanya kita bagiannya itu. Nah pertanyaannya kenapa baginda Rasulullah SAW kok tidak pernah ada kisahnya seperti Nabi Yusuf ketika orang lihat wajah Nabi Muhammad sampai meninggal, sampai enggak ada kisahnya itu. Katanya paling ganteng. Karena beliau tidak terlihat keasliannya Pak. Tidak nampak aslinya wajah beliau itu. Bahkan sahabat Nabi yang paling dekat Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku tidak persis bagaimana wajah beliau itu. Cuma sepertinya itu kalau saya lihat alisnya seperti apa? Nun. Kalau saya lihat hidungnya seperti alif. Bibirnya seperti mim. Karena bercahaya, nggak terlihat jelas. Dan andaikan matahari pun disatukan dengan beliau, dibandingkan, itu tidak bisa mengalahkan cahayanya dengan Rasulullah SAW. Makanya tidak jelas wajahnya. Kalau dijelaskan, bahaya itu. Banyak yang meninggal nanti melihat wajahnya beliau. Dan berikutnya naik lagi ke langit yang kelima. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Naik lagi bertemu dengan Nabi Musa ke-6. Naik lagi bertemu dengan Ibrahim terakhir itu. Baru situ naik lagi ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Dan semua nabi dari mulai langit pertama sampai ke-7 semuanya mengucapkan marhaban, marhaban. Selamat datang wahai kekasih Allah Ta'ala Rasulullah Muhammad. Senang mereka itu. Memuji-muji begitu. Masya Allah. Dapat apa beliau? Dapat apa ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? Beliau dapat kewajiban melaksanakan sholat 50 waktu. Jadi kita sebetulnya yang pertama diperintahkan sholat itu 50 kali Pak. 50 kali dalam sehari. Turunlah beliau. Turun bertemu dengan Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, dapat apa engkau? Dapat kewajiban sholat 50 waktu. Aduh, Muhammad, balik lagi.
Minta dikurangi kepada Allah. Kenapa? Umatku saja yang gagah-gagah, yang tinggi-tinggi badannya, yang kuat-kuat, tidak sanggup. Apalagi umatmu yang lemah-lemah, kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, betul nggak? Baik lagi beliau, saking apa sayang ke umatnya. Turun lagi ke bawah. Bagaimana Muhammad? Dapat turun? Dapat berapa? 45 kali sehari. Jangan balik lagi. Sampai terakhir berapa? Bolak-balik, turun lagi 40, naik lagi 35, naik lagi terus sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa apa? Wahai Muhammad, 5 waktu pun umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Bayangkan ya, nggak akan sanggup. Balik lagi, nggak Musa, saya malu bolak-balik terus. Seandainya beliau minta dikurangin lagi tuh. Enggak, wahai Musa, saya sudah malu minta kepada Allah Ta'ala. Saya sudah malu. Nah, akhirnya pulang beliau ke bumi, kembali ke tempat pembaringannya. Kemudian diceritakan kepada orang-orang dikumpulkan orang Quraisy, sahabat-sahabat Nabi dikumpulkan dan ditanya apa di mereka kumpul. Kata Nabi apa? Apakah kalian percaya bahwa tadi malam saya telah melakukan Isra dari mulai Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian lanjut ke langit pertama sampai ke 7 bertemu Allah Ta'ala, lalu aku dapat kewajiban sholat 5 waktu dari Allah Ta'ala. Semuanya tidak percaya, Pak. Gak mungkin. Bahkan kata Abu Lahab, wahai Muhammad, engkau mi'raj ya? Iya, aku mi'raj. Betul mi'raj? Betul. Coba kamu angkat kakimu satu. Diangkat kakinya satu. Angkat satu lagi, diangkat. Jatuh Nabi kan. Kata Abu Lahab, bagaimana aku percaya dengan Isra Mi'raj? Kamu aja berdiri nggak bisa dengan tanpa kaki. Bagaimana mungkin? Aku percaya katanya. Nggak ada percaya Pak, sahabat-sahabat pun. Majulah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Sayalah orang pertama yang beriman bahwasanya Muhammad Isra dan Mi'raj. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq. Dia namanya siapa? Abdullah. Makanya disinilah dulu nggak ada Siddiq Pak, hanya ada Abu Bakar saja, Abu Bakar. Karena Nabi nikah dengan putrinya namanya Aisyah. Dan satu-satunya istri beliau yang perawan adalah putri dari Abu Bakar. Makanya Abu Bakrin, anak perawan, bapaknya perawan gitu. Nah, ketika beliau mengimani bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj, lalu dikasih gelar dengan As-Siddiq. Jadi orang yang mempercayai tentang masalah ini. Ini asal mula Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Jadi intinya adalah kaitan dengan Isra Mi'raj ini, jadi kita mendapat oleh-oleh dari Allah Ta'ala kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini dimuat dalam Al-Quran beberapa ayat, diantaranya Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salah, dirikanlah salat. Jadi mulai kapan? Liduluki syamsi, ketika matahari sepenggala naik, ini zuhur kan. Kemudian sampai kapan? Sampai ghasaqil lail, sampai malam. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan di waktu fajar, subuh. Jadi 5 kali dalam sehari semalam kita diwajibkan menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Melakukan ruku, sujud, kemudian tumakninah, i'tidal dan sebagainya. Lalu kenapa ada 5 waktu di sini? Kok ada subuh, ada zuhur? Bagaimana kisahnya itu? Ketika beliau, baginda Nabi SAW membawa kewajiban sholat 5 waktu, dan subuh pertama itu tidak ada sholat Pak. Nggak ada sholat subuh. Kenapa? Karena para sahabat belum bisa mengenal bagaimana sholat itu. Nah,
Ketika Nabi turun menyampaikan tentang sholat, dikasih cara. Ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada niatnya, ada Fatihahnya, diajarkan sahabat-sahabat. Diajarkan ruku begini, ada tumak ninahnya, i'tidal begini, sujudnya begini. Kemudian semua diajarkan. Makanya tidak ada kewajiban melakukan subuh ketika itu. Karena tidak boleh kita mengamalkan satu amalan kalau tanpa ada ilmu. Tidak sah seseorang beramal tanpa ada ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka tidak sah amal tersebut. Dan pertama kali nampak sholat adalah zuhur. Setelah itu zuhurnya masuk, baru diadakan sholat zuhur. Makanya zuhur itu zohri, artinya jelas. Pertama nampak dalam ibadah itu adalah zuhur. Sholat zuhur, dijelaskan, diperlihatkan sholat zuhur ini. Dan ini berlaku ketika kita azan, Pak. Kita azan sunnahkan dia. Ketika ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, disunnahkan bagi si muazzin, sebelum dia mengeraskan suara azannya, disunnahkan pelan dulu gitu. Pelan dulu dibaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia mau syahadat lagi, yang keduanya pelan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Baru keras lagi 2 kali. Begitupun ketika dia bersyahadat tentang Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipelankan juga. Pelankan, baru dia kencangkan yang keduanya. Kenapa? Karena Islam asal mulanya itu sembunyi. Tidak nampak, tidak jelas. Kemudian baru nampak zuhir. Termasuk sholat. Sholat nggak nampak subuh itu. Karena belum ada ilmunya. Begitu yang kedua zuhur, ditampakkanlah sholat. Nah, kenapa ada waktu sholat subuh, ada zuhur, ada asar, kemudian isya? Ternyata ini mengikuti ajarannya nabi-nabi terdahulu. Di nabi yang pertama melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau orang pertama melaksanakan subuh. Tapi beda dengan kita. Kalau kita lengkap, ada takbir ihramnya, ada ruku sujudnya. Kalau orang dulu beda sholatnya itu. Mungkin sujud doang sholatnya, ruku doang. Itu tidak ada seperti kita sholatnya. Nah, kenapa Nabi Adam melakukan sholat 2 rakaat ketika itu? Ketika beliau diusir dari surga, turun ke bumi, kemudian melihat bumi tanpa ada cahaya, bayangin. Tidak ada lampu, tidak ada sinar. Beliau sedih. Bersedih, biasa di surga. Tempat yang begitu terang, begitu indah, serba ada. Turun ke bumi tanpa ada cahaya, bayangin aja. Dia menangis, Pak, menangis. Menangis dan menangis. Nah, kemudian ada fajar. Fajar apa? Fajar kadzib. Bukan sodik. Fajar kadzib. Jadi fajar kadzib itu membentang dari membentang dari langit begini, bukan menyebar, membentang. Belum lihat ke langit, alhamdulillah terang ya Allah, ada cahaya, lihat ada fajar kadzib. Dan ternyata fajar ini tidak lama. Begitu lihat fajar terang, hilang lagi dia. Nah, juga fajar kadzib, fajar bohong. Sedih lagi Nabi Adam, sedih lagi, ya Allah ternyata hilang lagi cahayanya. Datang fajar shadiq yang kedua, yang betul itu tuh, yang menyebar di ufuk. Terlihat, alhamdulillah datang lagi, dan tanpa henti sampai ada siang. Nah, ketika itu beliau bersyukur bahwa ada 2 cahaya yang buat dia senang. Pertama fajar shadiq, kadzib, 2 fajar shadiq. Makanya beliau sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur, nikmat, Allahu Akbar, ikuti oleh umat Muhammad SAW. Nah, berikutnya, yang kedua zuhur. Yang pertama melakukan zuhur, ini banyak riwayatnya, Pak, beda-beda pendapat.
Ada yang mengatakan zuhur pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Dawud alaihissalam, 4 rakaat jumlahnya. Karena ternyata di waktu inilah Allah Ta'ala memberikan taubat, menerima taubat kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi tidak semata-mata mereka sholat di waktu itu, ada suatu hal yang besar, di mana di waktu itu Allah menerima taubat beliau. Karena beliau pernah ada kesalahan juga Nabi Daud ini. Jadi beliau pernah melihat ada seorang wanita sedang mandi atau apa itu, kelihatan itunya sepintas. Tapi orang dulu kan kalau suka dengan seorang perempuan, maka dia istrinya, itu bisa dijadikan istrinya meskipun dia punya suami. Dulu kalau kita kan nggak boleh, ada seorang istri punya suami kita miliki, nggak boleh. Orang dulu bisa dimiliki, padahal istrinya beliau sudah mencapai 999 istri. Berapa? 999. Ada perempuan yang lagi mandi cantik suka, jadi berapa? 1000 istri. Akhirnya si suaminya merelakan, dikasihkan ke Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah orangnya apa? Termasuk orang yang gagah luar biasa. Dia tidak seperti Nabi Musa alaihissalam. Kalau Musa kan pakai tongkat senjatanya itu. Tongkat dipukulkan terbelah laut, tongkat dilempar jadi ular gitu kan. Kalau beliau bukan dengan itu, dengan ketapel kekuatannya itu. Ketapel, satu biji ketapel dilempar itu bisa menembus musuh ratusan, bahkan ribuan musuh. Satu biji, satu batu ketapelnya itu, subhanallah. Dan beliau bisa juga melunakkan besi. Saking gagahnya Nabi Daud bisa melunakkan besi, dilunakkan. Dan beliaulah pertama kali orang yang membuat baju besi, ya. Saking hebat tenaganya kuat, besi dibikin baju, Pak, bayang aja. Jadi beliau kalau megang besi itu seperti adonan aja, gini. Mau diratain ya gini aja paling. Kalau kita kan setengah mati, dipukul-pukul dulu baru lembek dia kan. Enggak, kayak adonan besi itu di mata beliau. Nah, beliau pertama yang melakukan sholat di waktu zuhur. Yang ketiga, ada sholat apa? Sholat asar. Siapa pertama yang melakukan sholat asar? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus adalah orang pertama yang melaksanakan sholat asar. Ini menurut pendapat ya. Kenapa beliau sholat asar? Dan kenapa 4 rakaat? Karena ternyata beliau pernah dimakan ikan. Karena kan kita dengar sering ya, Nabi Yunus dimakan ikan itu. Dan beliau di dalam perut ikan itu ada 4 kegelapan. Pertama, ketika beliau dilempar itu di malam hari, 1 kegelapan. Yang kedua, beliau berada di ikan, perut ikan, 2 kegelapan juga. Yang ketiga, ikan yang memakan Nabi Yunus dimakan ikan lagi. Di berapa? 3 kegelapan. Sudah mau dimakan ikan, dimakan lagi ikannya oleh ikan yang lebih besar lagi. Jadi 3 kegelapan. Yang keempat, ikannya itu bukan di atas tapi di bawah dasar laut. Tambah gelap lagi. Jadi 4 kegelapan yang diderita, dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian di waktu asar ini si ikan memuntahkan beliau, dilempar keluar, kan? Dilempar keluar. Ketika beliau di dalam perut ikan itu mendengar detak jantung ikan yang mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangin coba, dengerin dia. Oh, ternyata ikan berzikir ya kepada Allah Ta'ala. Terdengar di jantungnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya beliau ikutan tuh baca
Baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca terus sampai 40 hari di perut ikan, bayangin. 40 hari, 40 malam baca itu sampai akhirnya keluarlah dari situ. Nah, ketika beliau dikeluarkan dari perut ikan, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Selamat dari 4 kegelapan. Gelapnya malam, gelap dimakan ikan lagi, dan gelapnya berada di bawah laut. Jadi 4 rakaat. Dan dari kisah ini, Pak, para ulama mengatakan, jadi kalau kita punya satu masalah yang besar, yang sekiranya nggak mungkin bisa teratasi, saking besarnya masalah ini, apakah mungkin hutang, kita punya hutang sama orang, atau mungkin akan dibunuh orang, apapun, maka bacalah bacaan zikir yang dibaca oleh Yunus alaihissalam. Apa bacanya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Baca zikir ini setiap subuh 40 kali. 40 kali subuh dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca 40 kali. 40 kali di 40 subuh. Maka lihat yang terjadi insyaallah. Allah bukakan pintu keterbukaan buat kita semua. Kalau kita punya kesulitan, hutang ingin dibayar, atau mungkin kita akan dibunuh musuh, atau mungkin kita ingin nih pemimpin Indonesia ini supaya jadi pemimpin yang adil, yang baik, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, baca itu juga, banyaklah masalahnya. Insya Allah Allah kabulkan hajat kita nanti. Berikutnya apa? Berikutnya adalah maghrib. Nah, kalau maghrib ini adalah yang pertama kali melaksanakan sholat maghrib Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam beliau sholat 3 rakaat. Pertama 2 rakaat dulu, 2 rakaat, kemudian ditambah 1 lagi. Yang 2 adalah sebagai bentuk terlepasnya beliau dari fitnah umatnya. 1 lagi buat siapa? Buat ibunya Maryam, karena beliau difitnah bahwasanya Maryam ini atau Isa ini adalah anak haram, kan, anak haram katanya, dan Maryam adalah pezina katanya, difitnah begitu kan. Nah, makanya beliau sujud syukur kepada Allah Ta'ala, melaksanakan sholat 3 rakaat, yang 2 buat beliau, yang 1 buat ibunya. Ketika difitnah Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya, apa kata Nabi Siti Maryam? Kata beliau, aku tidak berzina, gitu kan. Bohong, mana mungkin ada orang hamil tanpa bapak, gitu kan? Mana mungkin? Kata Nabi Isa, kata Maryam, fa asyarat ilaih. Kalau nggak percaya, tanya anakku sendiri. Nabi Isa kan masih kecil, tanya dia. Ditanyalah katanya. Nabi Isa itu ditanya masih kecil, si bayi. Kata Nabi Isa apa? Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani, nah ini nih, minas salihin. Jadi bisa bicara Nabi Isa ketika bayi. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ilmu dan Alkitab, dan Allah jadikan aku jadi orang yang saleh, kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, katanya ada yang salah dengar ketika itu. Oh, ini ibnullah, katanya. Aku adalah anaknya Allah. Bukan anak Allah, ini abdullah, aku ini hamba Allah. Bukan anak Allah, tapi hamba Allah. Nah, makanya diyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah, katanya gitu. Kenapa? Salah dengar dia. Orang Abdullah ini ibnullah. Nabi Isa ini termasuk salah satu bayi yang bisa bicara ketika ditanya gitu. Nah, kemudian terakhir adalah waktu Isya. Berapa rakaat Isya?
4 rakaat ini pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah orang pertama yang melaksanakan sholat isya. Karena beliau banyak ujiannya juga, diantaranya adalah ujian beliau. Beliau dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim alaihissalam. Namun beliau pernah bernazar bahwa beliau itu setiap tahunnya Pak berkurban kepada Allah Ta'ala, berkurban dengan jumlah yang banyak luar biasa, dengan ribuan kambing, kemudian ratusan sapi dan onta, setiap tahun begitu. Nggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Setiap tahun ribuan kambing, ratusan onta dan sapi. Makanya beliau membuat goncang, membuat geger para malaikat. Ketika ditanya, kata beliau apa? Seandainya Allah Ta'ala perintahkan aku untuk mengorbankan anakku yang ini belum ada nih anaknya, maka aku akan kurbankan dia. Dan nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam usia 7 tahun, sebagian belasan tahun sudah lahir, mimpilah beliau. Mimpi di malam ke-9 di bulan Zulhijjah. Dalam mimpinya apa? Hai Ibrahim, penuhi nazarmu. Bangun dari tidurnya, kata Nabi Ibrahim apa? Ini mimpi datang dari Allah apa dari setan ya? Nah ini, makanya tarwiyah namanya, hari tarwiyah. Hari yang diragukan, hari ke-8 ya, bukan 9 ke 8. Hari ke-9-nya, malam ke-9 mimpi lagi bahwasanya hai Ibrahim, penuhi nazarmu bahwa kau akan kurbankan anakmu sendiri. Hanya beliau pun bangun dari tidurnya dan mengetahui, meyakini bahwa ini mimpi datang dari Allah Ta'ala. Namanya Arafah kan. Mengenal, mengetahui atau meyakini, disebut dengan hari Arafah, hari yakin ke-9. Nah, malam ke-10-nya takbir, kalau kita malam takbir Idul Adha, mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama, Ibrahim, penuhi nazarmu. Makanya di esok harinya beliau bernahar. Apa nahar itu? Hendak menyembelih anaknya sendiri. Fasholli li rabbika wanhar, bernahar. Disebut dengan hari nahar, hari menyembelih kurban. Nah, beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala di sini. Bersyukur dan juga Allah terima taubat beliau, akhirnya melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. Dan sholat 5 waktu ini ternyata diikuti oleh umatnya Muhammad SAW dari mulai subuh sampai isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, kesempatan di bulan Rajab ini agar kita bisa istiqamah di dalam sholat khususnya, karena sholat adalah pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Kalau sholatnya betul, maka betul semuanya. Kalau sholatnya salah, salah semuanya. Apalagi yang nggak sholat. Yang sholat pun ada tata caranya. Ada rukun-rukun sholat yang perlu kita kaji. Ada juga pembataran sholat perlu kita kaji. Yang mungkin kita menganggap sepele sholat ini ya. Kadang-kadang kita mungkin sering sholat, tapi ada beberapa kaifiat yang ternyata itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperdalam lagi bagaimana sholat yang betul. Jadi Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, itulah mungkin penyampaian pagi hari ini. Mungkin sekiranya ada yang perlu ditanyakan, silakan. Dari Ibu atau Bapak, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Berapa tahun?
Sehingga dia kirim ke dalam perang mati baru dikawini oleh Nabi Daud. Dia tobat 40 hari 40 tahun. Nangis sehingga dia terendam. Ini kisah-kisah Israiliyat Pak di sini. Itu kita Israiliyat. Jadi kisah-kisah seperti ini Imam Bukhari mengatakan dalam hadisnya tentang kisah Israiliyat ini la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kita tidak boleh mempercayai dan juga tidak boleh mendustai kisah ini. Tidak boleh kita percaya 100% jangan, dan juga tidak boleh membustakan, nggak boleh juga, tengah-tengah gitu. Cukup kita ketahui saja. Dan justru ketika beliau bertobat kepada Allah Ta'ala dengan cara sedemikian rupa, akhirnya Allah terima tobat beliau di waktu zuhur. Makanya beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya Allah makasih terima tobat saya ya Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan kesalahan, banyak dosanya juga kan, satu kesalahan banyak cara-caranya, dengan cara ini, cara itu, bahkan datang dari mulai India kemana, ke Mekah untuk tobat, datang ke sini lagi, cara ini itu. Nah, di sebulah beliau diantaranya diterima tobatnya. Dan juga jadi alasan Nabi melakukan sholat di waktu ini adalah dua. Yang pertama, syukur nikmat. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah terima tobatnya. Itu dua alasan itu. Hikmahnya kenapa mereka sholat di waktu itu. Dua. Kalau tidak diterima tobatnya, syukur nikmat akan sesuatu yang dirasakan oleh mereka. Makanya sholat dengan beberapa rakaat. Jadi masalah itu, pemasalah sholat ini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan zuhur bukan itu nabinya, ada lagi yang lainnya. Jadi khilaf antara ulama tentang masalah ini. Nah, salah satunya itu diantaranya tentang sholat zuhur itu. Mana kitabnya nih? Masih ada yang lainnya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mendapat di bulan Rajab ini ada yang menggunakan berpuasa beberapa hari kan yang itu ada sumbernya. Puasa di bulan Rajab apakah ada dasarnya? Terus berapa jumlah hari yang harus kita puasai di bulan ini gitu. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih yang mengatakan itu puasa Rajab itu sunnah. Tidak ada hadis yang sahih. Semuanya lemah. Dalam kitab Ibnu Rajab bahwa semua hadis yang berkaitan dengan Rajab itu adalah lemah. Dan sahabat pun tidak melakukannya. Secara khusus tidak ada. Tetapi di dalam kitab itu dikatakan Abu Qilabah. Abu Qilabah ini adalah seorang pembesar tabi'in. Beliau mengatakan bahwa di surga itu ada satu surga itu untuk lisuwami Rajab. Satu surga itu khusus diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, pendapat para ahli hadis mengatakan bahwa seorang Abu Qilabah yang pembesar dari tabi'in tidak mungkin mengatakan ini kecuali beliau dapat satu informasi dari sahabat sebelumnya. Bahwa ternyata ada dalil yang memang katakanlah sahih, tetapi nggak dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Tapi ada pendapat, beliau dengar dari para sahabat-sahabat bahwasanya ternyata ada pendapat yang mengatakan puasa Rajab itu di surga ada satu surga yang khusus diberikan kepada orang puasa Rajab. Nah, berarti tentang puasa Rajab ini mungkin secara teks tulisan tidak ada, tetapi secara istima dengar langsung di sahabat itu ada. Nah, di sini ada dasar para ulama-ulama akhirnya mensunnahkan puasa Rajab. Sunnah puasa Rajab itu sunnah. Meskipun hadisnya lemah, tidak apalah ya. Tapi jangan juga jangan terlalu lemah. Kalau udah maulu jangan diambil. Seperti misalnya orang puasa Rajab hari pertama
dosanya diampuni 3 tahun. Hari kedua 2 tahun. Hari ketiga setahun. Terus ini hadisnya bukan lemah lagi nih, hadis maudhu. Hadis maudhu. Cukuplah kita dengar sunnah puasa Rajab. Boleh ya. Nah, untuk diumumkan bahwa dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada puasa setelah Ramadan kecuali bulan-bulan hurum. Kan? Tidak ada puasa setelah Ramadan kecuali bulan-bulan hurum yang 4. 1 bulan Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Nah, ini nih. Nah, para sahabat seperti Ibnu Abdillah, Ibnu Umar, kemudian juga para sahabat-sahabat yang lainnya, dan juga para tabiin itu puasa di 4 bulan ini secara umum. Setiap kali bertemu dengan 4 bulan ini mereka puasa dan puasa, tapi dilarang puasa seluruhnya. Nggak boleh kita puasa dari mulai awal hari pertama sampai akhir dibablaskan semuanya, ini nggak boleh, makruh hukumnya. Tidak boleh puasa Rajab semuanya, karena orang dulu terlalu memuliakan bulan ini, orang jahiliyah. Sehingga kita sebagai muslim jangan sama dengan orang-orang dulu. Orang dulu kalau sudah Rajab puasa banyak, Sya'ban tidak puasa. Ramadan puasa lagi. Sya'ban, makanya Nabi itu kenapa Nabi full puasa Sya'ban? Dari mulai hari pertama sampai terakhir, Sya'ban full puasanya. Kenapa? Karena kata Nabi, ini adalah bulan yang yughfalu fihin nas. Bulan di mana manusia lalai dengannya, lupa dengan bulan ini. Karena mereka pertama Rajab dimuliakan segitu hebatnya, Sya'ban dilupakan, nggak puasa. Makanya Nabi puasa sengaja. Nah, untuk menghindari inilah makanya kita jangan terlalu berlebihan kepada Rajab ini. Puasa boleh, tapi 3 hari lah. Kalau secara biasa kan secara umum kalau kita puasa setiap bulan itu berlaku di tanggal 13, 14, 15 ini Ayyamul Bid kan. Ya, atau Senin Kamis itu mingguan itu, atau dia bulan di hari pertama, kedua, ketiga, setiap bulan begitu bisa seperti itu setiap bulan, atau ngambil hari tengah-tengahnya 13, 14, 15 boleh juga itu. Jadi di sini bulan Rajab ini banyak keutamaannya, di antaranya puasa, kemudian juga banyak istighfar bulan ini, karena Rasul mengatakan Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Ta'ala. Perbanyak di dalamnya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar kita. Dari riwayat Wahab bin Munabbih mengatakan, barang siapa mengucapkan istighfar 70 kali pagi dan sore dengan ucapan Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi sore, maka Allah haramkan jasadnya untuk dibakar di neraka nanti. Ya, sama-sama sekali aja, ya Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali pagi sore selama di bulan ini. Ada yang unik lagi, Pak. Ada seorang ibu ini dia mengetahui bahwa Rajab itu bulan Allah Ta'ala. Kalau Rajab bulan Allah Ta'ala, kira-kira di Al-Quran surat apa yang khusus untuk Allah Ta'ala? Al-Ikhlas. Itu untuk Allah itu. Ayat pertama apa? Qul huwallahu, untuk Allah. Yang kedua, Allahus, untuk Allah juga. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, untuk Allah juga. Yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika si ibu ini mengetahui bahwa Al-Quran yang hanya untuk Allah surat adalah Al-Ikhlas, dan Rajab bulan Allah dipadukan, Pak. Jadi dia setiap datang bulan Rajab membaca Al-Ikhlas. Setiap sholat dia baca Ikhlas. Banyak berapa kali? 12 kali. 12 kali. Terus tiap sholat rutin. Kenapa? Ini bulan Allah. Surat ini surat milik Allah. Aku ini hambanya Allah. Terus baca sampai selesai. Kemudian dia wasiat kepada anaknya. Nah, kalau saya nanti mati, tolong kafani jasad saya dengan kafan yang biasa. Dia orang kaya nih, orang kaya.
Jangan dikafani dengan kafan yang mewah, biasa saja. Singkat cerita, meninggal ibunya. Nah, karena anaknya kan orang kaya, masa orang kaya kafannya biasa, gimana kata orang nanti? Akhirnya wasiat ibunya tidak dia penuhi. Dikasihlah kafan yang mahal. Mahal, entah itu suta bukan suta nggak boleh. Yang mahal lah pokoknya, yang mahal, yang super. Begitu dikuburkan, selesai, di malam harinya mimpi si anak ini. Dalam mimpinya apa? Kata ibunya, wahai anakku, kenapa kau tidak penuhi wasiatku? Bukankah wajib wasiat itu dilaksanakan? Ketahui anakku, no. Malah ibunya marah dalam mimpinya itu. Aku tidak ridho denganmu. Kau anak durhaka katanya. Aku tidak ridho denganmu. Bayangin aja. Kalau orang tua udah bilang gak ridho, bahaya ini. Allah ridho kalau orang tua ridho. Allah murka kalau orang tua murka. Ini ibu lagi. Bangun dari tidurnya Pak. Bu. Takut dia kan. Ya Allah. Dia datang ke kuburan ibunya. Digali kuburannya. Untuk apa tujuannya? Untuk dikafani dengan kafan yang biasa. Digali. Selesai digali, liang lahatnya ketemu. Dibuka penutupnya, ibunya nggak ada. Ibunya hilang. Tambah bingung anaknya. Ibu saya siapa yang nyuri? Ini dimuat dalam kitab Turutun Nasihin. Dia tambah bingung, dia pegang kepalanya, dia ya Allah, kemana ibu saya ya Allah? Gimana saya harus memenuhi wasiatnya ibu? Nah di tengah-tengah dia sedang sedih, sedang bingung, ada hatib. Hatib kalau bahasa gitu artinya suara tanpa wujud gitu. Suaranya ada tapi yang ngomong nggak ada. Ketahuilah wahai fulan katanya, bahwa orang yang mengagungkan Rajab, dia di dalam kuburnya tidak akan sendirian. Jadi ibumu dia disatukan dengan orang-orang yang memang ahli mengagungkan Rajab. Ibumu ini adalah seorang sosok yang sepanjang hidupnya setiap Rajab pasti mengagungkan dengan baca Al-Ikhlas. Makanya Allah pun menempatkan tepatnya jasadnya di tempat yang tidak sendirian gitu. Entah di mana wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, ini hanya contoh saja, kisah saja Pak ya. Jadi intinya di sini di bulan ini banyak juga memang amal yang perlu kita tingkatkan, di antaranya Rajab itu bulan Allah Ta'ala. Dan istighfar kepada Allah, yang dianjurkan istighfar ini kan tidak hanya di bulan Rajab saja istighfar, di bulan lain perlu istighfar. Tetapi ada yang khusus kita baca istighfar secara khusus. Sama seperti begini, kita dianjurkan baca Quran tiap hari. Tetapi ada bulan yang ditekankan benar. Bulan apa itu? Ramadan. Sama kayak ini juga istighfar. Istighfar perlu tiap hari, bahkan tiap kita berdosa. Terlebih lagi di bulan Rajab, banyak istighfar di sini. Istighfar. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita, semua kesalahan kita, yang kecilnya, yang besarnya, dengan berkahnya bulan ini. Demikian mungkin dari saya. Semoga kajian kita bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.